Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan High School Forum Sekolah Ngetren yang out of the box. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 024 3569 73 kali. Oke, Mbak Nana ini tadi creative learning. Yes. Yang seperti apa sih yang di Eagle School ini? Kreatifnya seperti apa gitu? Di Eagle School ini kami punya perbedaan dengan sekolah lainnya. Kalau sekolah pada umumnya belajar secara konvensional satu arah, hanya guru yang menjelaskan ke murid, tapi kali ini guru bisa menjelaskan ke murid, murid bisa menjelaskan ke guru juga. Bisa? Bisa. Bisa, oke. Salah satu contoh yang sudah kami terapkan itu adalah pentas budaya. Nah, pentas budaya ini termasuk kategori Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila, di mana materi-materinya enggak sekedar kami jelaskan, tapi anak-anak yang mengeksplor sendiri. Jadi contohnya pentas budaya itu gabungan integrated dari beberapa mata pelajaran, yang dimana PPKN tentang kebudayaannya, seni budaya tentang karya-karyanya, ada prakarya dengan apa kreasi tangannya, dan ada sejarah, sosiologi, dan itu dikolaborasikan menjadi satu kesatuan. Mereka akan menampilkan pentas budaya di depan semua murid dan juga kita para coach, dan ada jurinya juga. Ada jurinya? Yes. Jurinya dari mana? Biasanya sih ya kita juga. Kita juga gitu, coach-coachnya ya. Ini unik juga nih, unik nih Pak. Kenapa manggilnya coach? Pelatih dong. Iya. Ya, jadi biasanya kan kalau sekolah bapak guru, ibu Betul, guru gitu ya. betul. Ya. Kalau ini kita lebih ke mengadakan pembelajaran atau guru-guru ini disebut sebagai coach. Coach. Ya, karena apa? Kalau coach itu, kalau guru mungkin ya ini sebagian besar anak tuh bertanya dan guru langsung menjawab. Benar. Ya kan, sebagai sumber ilmu. Tetapi coaching itu adalah ketika anak bertanya, kami memberikan stimulus untuk anak berpikir, mencari jawabannya sendiri. Ini yang disebut mandiri tadi. Oke, ini mengapa tadi mandiri gitu ya? Jadi anak itu bukan istilahnya kita setiap hari kita kasih ceramah terus, tapi kita ajari bagaimana anak itu menemukan ilmunya sendiri. Karena kalau mereka menemukan ilmunya sendiri, mereka biasa karena terbiasa, karena mereka bisa karena terbiasa, itu mereka akan diingat lebih lama jangkanya. Benar, setuju. Daripada mereka menghafalkan. Nah, biasanya kebanyakan kan menghafalkan aja betul. gitu ya. Di tempat kami justru kami tidak banyak hafalan. Membiasakan ya. Bahkan pada waktu tes open book. Oke. Tapi jawabannya tidak ada. Tapi jawabannya tidak ada di buku. Percuma ya. Percuma ya. Terus gimana dong jawabannya? Cari sendiri. Ya, kami lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang aplikatif. Menuntut anak itu berpikir secara critical thinking. Pertanyaan-pertanyaan itu mereka menganalisa, dan mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka akan berpikir, oh jawabannya yang akan mereka pelajari itu untuk aplikasi kehidupan sehari-hari itu. Oke. Jadi seperti itu. Seperti itu. Jeho, bener nggak kayak gitu? Benar, ya. Contoh dong, contoh ujiannya seperti apa sih gitu yang harus menggunakan critical thinking gitu ya Pak ya? Jadi contoh seperti bahasa Indonesia, ada disuruh bikin puisi. Berpuisi let's say bermajas atau mempunyai citra, apakah itu metafora, apakah itu hiperbola. Bisa buka buku, diizinin malahan, sering yang buka buku, tapi cuma diberitahu apa itu majas hiperbola, apa itu majas metafora. Tapi contoh ada, iya, cuman satu contoh doang, dan sisanya bagaimana cara membuatnya. Jadi biar muridnya itu yang mengetahui sendiri apa itu metafora, apa itu hiperbola. Jadi mereka bisa membuat jawabannya tanpa langsung nyontek gitu loh. Oke, bener. Kan nggak mungkin yang contoh di situ kamu salin gitu ya, mungkin. langsung dicoret ya coach ya. Jadi coach ini manggilnya memang karena coach ya, jadi manggilnya coach ya. Coach gitu, coach. Nah ini sebenarnya kenapa sih gitu ya? Latar belakangnya kenapa sekolahnya dibentuk seperti ini gitu? Ya, latar belakangnya itu sebenarnya ketika saya memperhatikan anak-anak itu datang ke sekolah, setiap hari mereka membawa beban hidup. Membawa beban hidup. Pada umumnya sih. Kenapa? Mungkin PR. Iya benar. Banyak sekali PR. Mereka akan, termasuk saya dulu, pagi-pagi datang dan mencari teman. Untuk apa? Pinjem dong. Oh iya, oke. Apa? Membatik bersama ya Pak. Membatik bersama, oke. Banyak PR. Kedua, ya mungkin membawa bebannya
dengan banyak buku. Mereka akan beban bawa buku, tetapi juga mereka akan sedih karena banyak tugas. Iya, benar. Nah, dari situlah kami berpikir, kita kenapa tidak membuat sekolah yang menyenangkan? Anak itu datang setiap pagi, bahagia. Anak datang setiap pagi, mereka, aku mau belajar sesuatu, dengan semangat. Nah, itu yang istilahnya kami ingin kembangkan di situ. Saya belajar dari banyak sekolah, jadi di Indonesia termasuk di luar. Saya juga pernah studi banding ke beberapa sekolah di luar dan juga di Indonesia. Saya melihat dan saya coba sebenarnya mempelajari kenapa anak-anak itu beban dalam belajar. Nah, saya mencari, coba saya belajar dari beberapa sekolah, ada sekolah-sekolah yang menyenangkan. Saya coba ambil ilmunya apa, saya bertanya. Nah, dari situ kita coba istilahnya merangkum, ya seperti kita ini mengambil intisari ini, terus kemudian kita coba kembangkan. Ada memang trial error. Benar, pasti Ini ada. pasti ada. Jadi, oh ini kelemahannya di sini. Nah, coba kita evaluasi. Jadi ini yang kita lakukan adalah kita mengevaluasi selalu. Apa kelemahannya di sini? Oke, kita coba mencari solusinya. Yang penting anak-anak bahagia. Nah, kemarin kami kedatangan tamu dari salah satu ketua perguruan tinggi di Kabupaten Semarang. Beliau hadir, keliling ke sekolah, lihat-lihat sekolah, terus kami ngobrol cerita. Beliau cerita, anak-anakmu ini kenapa mereka bahagia sekolah? Dia sampai bingung ya Pak ya, Iya. kenapa bahagia? Biasanya kan di sekolah kayak yang ada yang nggak semangat, Betul. ada yang mungkin tertekan, tertekan. Iya. Tapi di sini bahagia semua. Bahagia, ya. Jadi ada 2 orang kemarin yang hadir itu, yang satu dari Korea sebenarnya. Oke, dari Korea. Ya, mereka tertarik sekali ya. Kenapa kamu bisa kembangkan sekolah seperti ini? Ya, kemudian ya kami cerita ini memang kami itu pengen anak-anak itu bahagia. Karena kalau lihat selain itu kan kita juga mau kembangkan mereka untuk siap di dunia kerja. Di industri itu kan yang dibutuhkan anak-anak yang punya bakat dan punya kepribadian tadi. Betul. Kalau kita melihat ya ini referensi dari perusahaan-perusahaan besar di negara ini seperti Google, seperti IBM, Intel ini saya lihat referensinya, saya lihat kok ada artikel yang berkata tidak lagi ijazah yang menjadi nomor 1. Oh, udah nggak nomor 1 ya ijazah. Iya. Tapi apa tuh? Tapi lebih banyak Soft dilihat dari skill. soft skill, hard skillnya. Yes. Jadi lulusan yang mereka cari itu orang-orang yang punya hard skill dan juga soft skillnya soft skill. bagus sekali secara kepribadiannya. Contohnya ini Jehu ini ya. Iya. Soft skillnya dia lebih ke, itu maksudnya soft skill, hard skill di Iya. Jehu ini 3D ini ya. 3D modeling. Hard ya. skillnya 3D modeling. 3D modeling kayak apa, nanti Jehu boleh lah ya cerita ke teman-teman. Boleh. Tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.